Dalam perjalanan panjang bangsa ini, kita mengenal banyak sosok yang menginspirasi. Salah satunya adalah seorang pemimpin yang dikenal tegas, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dialah Ignatius Jonan, seorang figur yang menjadi panutan dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak, panduan moral, dan etika bagi aparatur sipil negara dalam bekerja dan mengabdi untuk bangsa. Ignatius Jonan lahir di Singapura pada 21 Juni 1963. Ia menempuh pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya, kemudian melanjutkan pendidikan magister di Tufts University Amerika Serikat. Jonan dikenal publik ketika ia dipercaya menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009. Melalui kepemimpinannya, KAI bertransformasi menjadi perusahaan yang modern, bersih, dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Perhubungan pada tahun 2014 dan Menteri ESDM pada tahun 2016. Di setiap jabatan itu, Jonan menunjukkan karakter kuat seorang pejabat publik yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ignatius Jonan selalu menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Saat memimpin KAI, ia sering turun langsung ke lapangan, memeriksa stasiun, berdialog dengan penumpang, bahkan memantau pelayanan di hari libur. Ia tidak segan menegur pegawai yang tidak melayani dengan baik. Baginya, masyarakat adalah tuan, dan pejabat publik adalah pelayan. Inilah esensi dari nilai berorientasi pelayanan dalam budaya ASN, mendahulukan kepentingan rakyat di atas segalanya. Jonan dikenal sebagai sosok yang tegas dan transparan, yang menolak segala bentuk penyimpangan dan tidak segan menindak bawahan yang melanggar etika. Nilai akuntabel tercermin dari integritas dan tanggung jawabnya untuk memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jonan tidak hanya memimpin dengan wibawa, tetapi juga dengan pengetahuan. Ia mempelajari detail teknik pekerjaan bawahannya, memahami sistem transportasi, bahkan ikut merancang kebijakan berbasis data. Nilai kompeten inilah yang membuat setiap langkahnya efektif dan berdampak nyata. Dalam bekerja, ia selalu mendorong kerjasama dan menghormati perbedaan pendapat. Meski dikenal tegas, Jonan juga mendengarkan aspirasi pegawai dan masyarakat. Ia menanamkan budaya saling menghormati di lingkungan kerja, serta menciptakan keharmonisan antara pimpinan dan bawahan. Kesetiaan Jonan terhadap bangsa dan negara tidak diragukan. Ia bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kemajuan pelayanan publik dan citra positif birokrasi Indonesia. Dalam setiap amanah yang diemban, ia menunjukkan loyalitas kepada negara, bukan kepada kelompok atau kepentingan politik tertentu. Jonan sangat terbuka terhadap perubahan. Ia dikenal sebagai seorang inovator. Di KAI, ia memperkenalkan sistem tiket online dan pembaruan digital untuk meningkatkan efisiensi. Ia percaya teknologi adalah kunci pelayanan publik yang cepat dan transparan. Nilai yang menonjol dari sosok Jonan lainnya adalah kolaboratif. Ia tidak pernah bekerja sendiri. Ia mengajak semua pihak, pegawai, masyarakat, bahkan sektor swasta untuk bersama-sama membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik. Ia memahami bahwa perubahan besar hanya bisa terjadi melalui kerjasama yang solid. Ignatius Jonan adalah contoh nyata bahwa menjadi pejabat publik bukan hanya soal jabatan, tetapi soal pengabdian. Ia menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari keteladanan, disiplin, dan kerja keras. Mari kita jadikan semangat Ignatius Jonan sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas kita sebagai pelayan publik. Dengan berpegang pada nilai-nilai berakhlak, kita tidak hanya membangun birokrasi yang bersih dan profesional, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena sejatinya, ASN berakhlak adalah ASN
yang bekerja dengan ketulusan untuk Indonesia yang lebih baik.